Komunikasi yang baik itu penting, guys. Gak apa-apa cowok nangis. Emang kenapa? Kan cowok juga punya perasaan. Oke guys, selamat datang kembali di rumah. Sebelumnya kenalin, namaku Atika Sarani. Aku sekolah di SMK Negeri 1 Kersana. Dan kali ini aku ada tugas bahasa Indonesia yang dimana tugasnya itu disuruh nge-review salah satu buku yang paling kalian sukai. Oke, kali ini aku bakal nge-review salah satu buku yang sempat trending nomor 1 di Twitter dan FYP TikTok tuh dipenuhi dengan buku ini, yaitu Dikta dan Hukum. Oke, siapa sih yang gak kenal dengan buku ini? Buat kalian yang belum tahu tentang buku ini, aku bakal jelasin. Sebenarnya, awal terkenalnya buku ini tuh dari AU di Twitter. Nah, kalian tahu nggak AU itu apa? AU itu Alternative University. Jadi ada orang yang mengagumi idola gitu. Dia bikin cerita tentang idolanya, tapi ceritanya itu bukan cerita yang sebenarnya gitu. Nah, aku nyelesain buku ini kurang lebih 1 minggu. Dan menurut aku, novel ini tuh alurnya nggak terlalu bertele-tele dan agak padat gitu ceritanya. Jadi aku nggak bosan buat baca sampai selesai. Oke, langsung kita bahas dari cover dan judulnya. Dikta dan Hukum. Jadi di sini tuh kan menceritakan tentang Dikta yang kuliah di jurusan hukum. Nah, untuk covernya, menurut aku ini manis banget ya. Warna senja yang keunguan gitu nggak sih? Bagus, manis, kayak mengisyaratkan kesedihan, tapi dibaluti dengan keindahan. Genre buku ini romance. Ya, pasti tentang cinta-cintaan. Tapi cinta-cintaannya di sini tuh bukan tentang pasangan atau kekasih. Di sini tuh diangkat gimana rasa cinta, rasa kasih sayang kita ke sahabat, ke keluarga, dan itu ada di novel ini. Seperti biasa, kalau aku baca novel harus ada kalimat yang bikin aku tertarik untuk baca langsung di novel sampai selesai. Oke. Sekuat apapun sebuah pasal mengikat suatu hukum, tetap ada satu hukum tertinggi, yaitu hukum Tuhan. Benar, hukum Tuhan tuh udah gak ada yang bisa nentang ya kan? Semoga kisah yang akan aku kasih tahu ke kalian, biar kalian makin penasaran buat baca buku ini. Jadi, kisah seorang laki-laki yang bisa dikatakan sempurna fisiknya, hatinya, kayak baik, pinter, penyayang, cakep lagi. Ada gak sih yang di dunia ini? Dia bernama Dikta, kemudian dia dijodohkan dengan teman masa kecilnya yang bernama Nadira. Pada saat itu keduanya menentang perjodohan ini karena mereka merasa, aduh, masa teman kecil mau dijodohin? Lagi mereka tuh gak sama-sama suka. Tapi ternyata makin ke tengah ini menceritakan gimana perasaan baper Nadira atas perlakuan Dikta yang kasihkan ke Nadira. Kayak terlalu peduli gitu. Jadi tanpa sadar Nadira pun kayak membuka hatinya untuk si Dikta ini. Tapi pas dua-duanya udah saling suka dan mau jujur gitu dengan apa yang mereka rasain, ada lagi penghalangnya guys. Sebenarnya please ya alasannya, Dikta sakit, gak ketahuan. Kalau isi buku ini fokus tentang seseorang yang berjuang melawan penyakitnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang sekitarnya. Lalu menceritakan tentang remaja SMA yang akan melaksanakan UN dan harapan-harapan admisi dia untuk mencapai nilai terbaik. Dan ini yang paling aku suka, persahabatan antara lelaki itu di sini diangkat. Kayak aku mikir, emang cowok kalau udah berteman kayak gitu ya? Emang cowok kalau udah sahabatan tuh sesolid itu ya? Terakhir tentang Tuhan yang sudah mengatur segalanya. Kita masuk ke poin-poin yang menurut aku menarik, menurut aku oke. Yang pertama, banyak banget sisipan-sisipan pengetahuan umum gitu di dalam novel ini tentang hukum, tentang sejarah Indonesia. Di sini juga banyak banget petua-petua untuk kita percaya diri, untuk kita nggak bohong. Dan endingnya menurut aku sesuai dengan kutipan yang aku kutip di depan tadi, bahwa hukum Tuhan itu tidak bisa dilawan. Nah, lanjut ke poin-poin yang menurut aku kurang. Tetap ada ya guys, namanya juga nge-review buku ya kan, masa bagus-bagus semua. Jadi kalau kurangnya menurut aku ada satu karakter yang aku dongkol banget. Tahu gak sih kayak baik amat lu gitu. Karakter ini namanya Zen, pacarnya Nadira. Ya walaupun akhirnya jadi mantan, tapi itu sosok yang digambarkan sama si penulis ini. Si Jeno itu kayak selalu baik banget gitu. Kayak apa-apa, iya gak apa-apa, aku gak mau berdebat. Iya gak apa-apa, aku gak mau berantem sama kamu. Kayak ayo dong. Jadi intinya tuh kayak terlalu gak real. Ini sosok ini, laki-laki ini nih si Jeno. Ini menurut aku gak real. Halu ini, halu. Gak ada cowok yang kayak gini. Selalu ada pembelajaran di setiap cerita.
Yang pertama, harus berjuang dan sayang sama diri sendiri, baru sama orang lain. Yang kedua, terbuka dan berbagi cerita itu harus. Ayolah, komunikasi yang baik itu harus ya guys, jangan diem. Yang ketiga, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Buku ini tanpa sadar kita tuh diajak untuk terus memperbaiki diri kita. Yang keempat, gak masalah kok untuk sesekali terlihat lemah. Gak apa-apa cowok nangis. Emang kenapa? Kan cowok juga punya perasaan. Yang kelima, things to do. Ini menurutku things to do itu harus kayak, lo mau ngapain? Apa yang mau kamu capai? Harapan kamu, target kamu apa? Gitu. Kamu harus catat itu dan harus kamu perjuangin selagi kamu bisa. Dan yang terakhir nih, ikhlas. Ikhlas itu berat. Aku pribadi aja untuk ikhlas tuh berat banget dalam segala hal. Salut banget buat orang-orang yang bisa ikhlas. Ikhlas dengan kepergian seseorang, ikhlas dengan apa yang dihadapi, ikhlas dengan segala hal. Kalian keren. Oke, thank you. Dadah. Terima kasih guys.